Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kirana Data Ramadhani dengan NIM 192231132 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang review artikel yaitu penerapan metode dietary history dalam penilaian konsumsi pangan. Oke, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Strategi gizi individu maupun kelompok berhubungan dengan pola konsumsi pangan sehari-hari. Penilaian konsumsi pangan digunakan untuk mengevaluasi komunitas dan kualitas asupan zat gizi sehingga dapat dibandingkan dengan kebutuhan tubuh. Informasi ini penting untuk menilai resiko kekurangan maupun kelebihan gizi yang berhubungan dengan penyakit. Salah satu metode yang digunakan adalah dietary history yang pertama kali diperkenalkan oleh Burke pada tahun 1947. Metode ini dilakukan secara retrospektif untuk menggambarkan kebiasaan makan dalam jangka panjang, menyangkut frekuensi, ukuran porsi, variasi minuman, hingga cara pengolahan makanan. Dalam pengembangannya, tadi dimodifikasi menjadi lebih praktis melalui metode kuesioner seperti Diet History Questionnaire, Brief Type Diet History Questionnaire, maupun DHQ kedua yang digunakan secara daring. Selanjutnya yaitu metode review ini disusun menggunakan metode literatur review. Pencarian artikel dilakukan melalui database internasional seperti PubMed, ScienceDirect, dan Google Scholar dengan kata kunci Diet History Questionnaire, BDHQ dan BHQ2, dan Dietary Assessment Method. Selanjutnya itu ada hasil review untuk artikel yang utama yaitu association between temporal change in diet quality and cognitive decline in older Japanese adults. Nah, penulis dan tahunnya yaitu Daiki Watanabe, Haruka Murakami, Yuko Gando, Roiko Wakami, dan juga semuanya. Dan jurnal ini diterbitkan di tahun 2022. Terus tujuan dari artikel ini yaitu meneliti pengaruh perubahan kualitas asupan gizi jangka panjang terhadap fungsi kognitif pada kelompok lansia. Desainnya menggunakan kohort prospektif, sampelnya yaitu ada 1092 lansia usia lebih dari 65 tahun. Lalu instrumennya menggunakan BDHQ, Brave Diet, dan artikel selanjutnya yaitu Study of the Compatibility of a Food Recording Application with Brief Self-Administered Diet History Questionnaire. Nah, untuk penulisnya sendiri yaitu ada Katsumi Izuka dan juga teman-temannya, lalu dipublikasikan di tahun 2024. Tujuan dari artikel ini yaitu membandingkan hasil BDHQ dengan aplikasi food recording. Desainnya yaitu studi observasional validasi silang dan menggunakan 60 responden dewasa secara sehat. Instrumennya yaitu BDHQ 58 item konsumsi. Selanjutnya itu ada administering a combination of online dietary assessment tools including the diet history questionnaire 2 yaitu DHQ 2. Penulisnya yaitu Nathan Solba, Puja Jiro Robson dan teman-temannya, dan ini dipublikasikan di tahun 2021. Tujuan dari artikel ini yaitu menguji kelayakan penggunaan DHQ2 daring pada populasi besar. Desainnya menggunakan studi metodologi cross-sectional, sampelnya 320 orang dewasa usia 18 sampai 65 tahun. Nah, selanjutnya yaitu untuk hasilnya, untuk artikel yang pertama yaitu kualitas diet yang berhubungan dengan resiko penurunan. Lalu metode DH-nya yaitu BDHQ efektif menilai pada pola makan tahunan secara ringkas, praktis untuk populasi besar. Nah, kesimpulannya yaitu perubahan kualitas diet jangka panjang bisa mempengaruhi fungsi kognitif lansia. Selanjutnya untuk artikel yang kedua yaitu BDHQ konsisten dengan aplikasi digital, perbedaan terutama pada energi dan lemak. BDHQ ringkas, mudah digunakan, dan dapat dipadukan dengan aplikasi digital. Lalu kesimpulannya BDHQ relevan dan akurat apabila dipadukan dengan teknologi digital. Dan yang artikel terakhir, artikel 3 yaitu DHQ2 secara daring valid, feasible, dan efisien untuk populasi besar. DHQ2 detail sehingga cocok untuk epidemiologi skala besar. Untuk kesimpulannya, DHQ2 efisien dan layak untuk digunakan survei gizi untuk populasi besar. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Ketiga artikel menunjukkan bahwa metode dietary history mampu menggambarkan pola makan jangka panjang dengan berbagai kelebihan. Penelitian oleh Watanabe et al. Menggunakan BDHQ yang secara singkat dan praktis untuk menilai diet lansia. Sedangkan penelitian oleh Lizuka et al. Menegaskan bahwa BDHQ tetap valid bila dipadukan dengan aplikasi digital sehingga lebih akurat dan memudahkan responden. Sementara itu, Solberg et al. Memakai DHQ2 yang lebih detail dan komprehensif untuk menilai konsumsi tahunan, cocok untuk penelitian skala besar. Secara umum, BDHQ unggul karena lebih efisien, sedangkan DHQ2 lebih mendalam. Namun keduanya sama-sama
bergantung pada ingatan responden, sehingga intervensi digital menjadi resolusi penting untuk mengurangi bias perlaporan. Berikut saya tampilkan daftar pustaka dari semua jurnal yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.